Setengah 12 malam. Lantai 15 akhirnya sepi juga. Tersisa saya. Suara AC. Dan tumpukan kertas yang ternyata harganya lebih mahal dari nyawa saya sendiri. Kalian tahu apa yang lebih lucu dari gedung-gedung kaca ini? Dari luar kelihatannya megah, mewah, bersih. Tapi siapa sangka di dalamnya gedung-gedung ini dibangun oleh keringat orang-orang yang gajinya hanya numpang lewat saja. Dari orang-orang yang dipaksa lembur tanpa dibayar. Termasuk saya. Setiap hari, saya menempuh macet di Jalan Soekarno-Hatta. Menelan debu, mempertaruhkan nyawanya untuk sampai tepat waktu di gedung kotak ini. Katanya, kalau kita sabar, kalau kita rajin, kalau kita tabah, kalau kita telaten, kalau kita banting tulang, kita akan naik. Sukses! Kalian percaya? Bohong. Semua itu bohong. Itu adalah kebohongan terbesar di muka bumi ini. Kemarin, di ruangan sana, kami baru saja melaksanakan perayaan pembelian mobil sport terbaru oleh anak direktur utama. Dia posting di media sosial dengan caption, "Usaha tidak mengkhianati hasil." Usaha. Hasil. Kerja keras yang mana yang dia keluarkan? Dia datang ke kantor pukul 10 pagi. Meeting sambil ngopi. Jam 3 sore. Dia sudah pergi main golf. Sementara saya 3 hari berturut-turut mengerjakan ratusan bahkan ribuan laporan tanpa istirahat. Dan hanya butuh 1 tanda tangan dari si bos tuan muda itu. Sehingga dia mendapatkan bonus ratusan juta. Sementara saya dapat apa? Tepat 2 bulan yang lalu, di ruangan ini, handphone saya berdering begitu keras beberapa kali. Saya tidak tahu siapa yang menelpon saya. Ketika saya angkat, ternyata itu dari rumah sakit. Rumah sakit memberitahu saya bahwa detak jantung ibu saya sudah makin melemah. Saya ingin langsung berlari ke rumah sakit menemui ibu saya. Tapi apa daya saya seorang karyawan kecil yang tidak memiliki kekuasaan. Saya ingat betul saat itu si bos tuan muda menghampiri saya dan berbicara, "Kerjain. Besok udah deadline-nya, ditunggu klien. Emosional dikit bisa gak sih? Ibumu juga pasti udah ada yang jaga di sana, gak usah lebay. Kerjain." Saat itu, dengan bodohnya, saya berusaha menjadi seseorang yang sok profesional. Saya kerjakan ratusan bahkan ribuan laporan. Malam itu sambil menangis. Berharap saya secepatnya bisa melaksanakan kegiatan saya untuk bisa menemani ibu saya di rumah sakit. Tapi naasnya,
Karena banyak laporan, saya mengerjakannya hingga pagi hari. Ketika pagi hari saya berlari ke rumah sakit, saya telat. Ibu saya sudah tidak ada. Ibu saya sudah ditutup oleh kain putih. Saya telat. Padahal saya hidup. Saya kerja keras untuk ibu saya. Tapi ketika di akhir hayatnya, saya tidak ada di sisinya. Bahkan untuk menggenggam, cuma memeluk jiwanya. Dan kalian tahu apa yang paling menyebalkan? Rasa penyesalan saya seumur hidup hanya dijadikan bahan pamer oleh si bos tuan muda itu di klub malam. Keadilan sosial macam apa ini? Sistem ini busuk. Kita ini bukan manusia di mata mereka. Kita ini hanya angka di tabel Excel. Ini keset. Keset yang bisa mereka injak setiap saat. Lucu sekali. Lucu sekali. Mereka bahkan tidak perlu repot-repot untuk mengikat leher kita. Kita sendiri yang mengikat leher kita. Kita ikat dengan tagihan bulanan. Kita ikat dengan gengsi. Kita ikat dengan mikir besok harus makan apa. Kita berikan leher kita secara percuma untuk mereka ikat dan injak-injak setiap saat. Lucu sekali dunia ini. Kita ini budak yang mengira dirinya bebas karena kita menggunakan kemeja, kita menggunakan lanyar, kita menggunakan dasi bekerja di gedung tinggi. Dan kita hanyalah budak di mata mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Ibu, Ibu Ayu capek. Kenapa kita ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang harus selalu bersyukur karena memiliki pekerjaan? Kenapa kita ditakdirkan menjadi seseorang yang harus menelan ludah, memakan remahan-remahan roti sementara mereka memakan semuanya tanpa merasa kenyang? Keadilan. Keadilan bukan milik mereka yang masih bingung besok makan apa. Selamat tinggal mesin. Besok kita bangun jam 7 pagi ya. Terima kasih.